Baik, untuk persamaan diferensial biasa ini, bahwasanya persamaan diferensial itu sebenarnya menunjukkan kemiringan pada kurva ya, pada setiap titik. Misalnya fungsi X dan Y, misalnya seperti ini. Ya. Nah, persamaan diferensial itu, kalau Anda bisa lihat di gambar, menunjukkan kemiringan pada kurva. Jadi, kemiringan pada kurva itu Anda bisa tahu misalnya yang sumbu vertikal itu delta Y, yang sumbu horizontal itu delta X. Ya. Yang mana kemiringannya itu adalah delta Y per delta X ya. Delta Y per delta X itu kan kemiringan, Anda bisa lihat di sini. Jadi kalau ada sebuah kemiringan, lalu misalnya dia punya sumbu vertikal dan sumbu horizontal itu dalam X dan Y, tentu kemiringan pada kurva ini seperti yang ditunjukkan. Jadi kalau saya lihat, saya buat di sini garisnya, nah, delta delta Y per delta X kira-kira seperti ini ditunjukkan di garis merah. Ya. Karenanya kemudian ini yang dimanfaatkan dengan metode persamaan diferensial biasa. Ya, ini yang dimanfaatkan dengan metode persamaan diferensial biasa. Jadi misalnya kita mengetahui satu titik X0 dan Y0 ya. Misalnya pada satu titik kita ketahui nilainya berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Itu kita sebut misalnya sebagai X0 dan Y0 pada titik itu. Misalnya yang saya kasih garis biru ya, yang di garis biru ini kita mengetahui X0 dan Y0. Nah, kalau kemudian kita bisa mengetahui atau memprediksi kemiringan garis yang ada yang melewati titik tersebut dengan kemudian dengan titik yang akan dituju, kalau kita bisa memprediksi kemiringan garisnya, misalnya titik yang akan dituju itu adalah di sini adalah X1 Y1. Nah, kalau kita bisa memprediksi kemiringan antara garis dari X0 Y0, jadi pada saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita bisa memprediksi kemiringannya dengan X1, Y1, maka nilai dari Y1 ini kita bisa tahu. Nilai dari Y1 ini kita bisa tahu dengan terlebih dahulu mengetahui berapa delta X. Ya, jadi kalau itu yang akan kita manfaatkan. Jadi kita memiliki data X0 Y0, kita mengetahui misalnya berapa delta X-nya, ya. Lalu kemudian kita bisa memprediksi kemiringan dari sebuah garis dengan titik tertentu yang akan dituju, maka nilai Y yang ada di sini, kalau misalnya X1-nya otomatis kalau delta X kita tahu, berarti X1-nya kita tahu ya. Yang belum diketahui Y1-nya, titik Y-nya. Nah, di mana ingat bahwa perlu Anda tahu bahwa Y itu adalah fungsi dari, berarti Y itu adalah sama dengan fungsi dari X ya. Jadi misalnya ini X0 Y0, berarti Y0 itu adalah fungsi dari X0. Jadi X0 itu bagian dari Y0. Demikian juga misalnya di X1. Nah, Y1 itu, X1 itu bagian dari Y1 ya, bagian dari Y1. Sehingga kalau kita karena delta X diketahui, berarti otomatis X1 itu kita bisa tahu. Lalu kemudian kalau kita tahu kemiringannya, kita bisa memprediksi kemiringan garis yang menghubungkan antara X0 Y0 dengan X1 Y1, akhirnya Y1 ini kita bisa tahu. Itu artinya kalau kita bisa tahu Y1, kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Ya. Nah, itu prinsip yang akan kita gunakan, ya. Jadi kalau kita lihat di metode satu langkah ini, ya, di metode satu langkah ini yang akan banyak kita gunakan, ya. Misalnya ada sebuah fungsi diferensial dy per dx, di mana dy per dx itu sama saja dengan
fxy, dy per dx sama dengan fxy. Ini f-nya f kecil ya. Jadi ini menandakan bahwa dia adalah persamaan diferensial ya, dy per dx sama dengan fxy ya. Lalu kemudian kalau misalnya dy per dx itu adalah sama saja dengan delta y per delta x ya. dy per dx itu kan sama saja dengan delta y per delta x, identik dengan delta y per delta x. Nah, itu artinya bahwa delta y itu adalah nilai y sebelumnya, nilai y yang jadi kalau misalnya ada dua titik, saya buat di gambar ini kemudian bisa. Jadi delta y itu adalah seperti Anda kelihatan di sini, nilai titik yang y yang ada di atas. Misalnya kalau di sini disebut x1 y1, kalau di rumus yang digunakan di sini adalah y tambah 1 kurang y ya. Jadi yang ini yang titik yang ini disebutnya adalah titik y tambah 1 ya. Titik y tambah 1. Jadi yang di atas itu titik y tambah 1, yang di bawah itu adalah ini, yang di bawah sini ya. Yang saya tetap kasih kode garis merah ini adalah titik y ya. Titik y, dan ini adalah delta y, Anda lihat yang vertikalnya ya. Nah, ini adalah delta y, berarti delta y itu sama dengan bisa disebut y tambah 1 dikurang y. Itu adalah delta y ya. Bagaimana dengan delta x? Ya sama, di delta x ini adalah xi tambah 1 dikurang xi. Jadi di titik yang sama ini tadi, y tambah 1 adalah titik xi tambah 1 untuk nilai x-nya. Untuk nilai y yang ini baru, ini adalah nilai x-nya. Tidak usah disebut baru, nanti Anda bingung. Nilai y dan nilai x-nya. Nilai x-nya itu adalah nilainya adalah xi tambah 1. Nah, bagaimana kemudian yang di bawah itu adalah, di sini adalah nilai xi. Nilai xi dan y ya. Jadi ada dua titik di sini, nilainya adalah nilai xi dan y. Lalu titik kedua itu adalah nilai xi tambah 1 dan y tambah 1. Nah, makanya kemudian di sini dy per dx atau delta y per delta x itu sama saja dengan berapa delta y-nya, y tambah 1 dikurang y dibagi delta x-nya adalah xi tambah 1 dikurang xi. Sama dengan, ingat karena tadi dy per dx sama dengan fxy, maka ini sama dengan fxy. Jadi Anda fokus ke yang ini. Ini kita bahas sedikit ya, supaya kelihatan nantinya pada saat kita gunakan, Anda misalnya bisa mengerti kenapa bisa gunakan. Jadi fokus ke ini. Jadi dy per dx itu sama dengan ini, dy per x sama dengan fxy, itu bisa kita tulis seperti ini yang dalam kotak ini, yang dalam kotak biru yang ini. Jadi kita buat ini. Jadi yang ini bisa kita tulis seperti ini ya, karena delta y per delta x itu adalah y tambah 1 dikurang y dibagi xi tambah 1 dikurang xi. Nah, kalau yang dalam kotak biru ini sudah bisa kita sederhanakan ya. Tinggal yang kita mau cari tahu kan sebenarnya y tambah 1. Y tambah 1, jadi tinggal Anda perkalikan secara silang. Ini sebenarnya kita bisa tulis seperti ini ya. Y tambah 1. Y tambah 1 dikurang y sama dengan, Anda kali silang ya. Y tambah 1 dikurang y, yang ini tinggal dikalikan xi tambah 1 dikurang si kali fxy. Jadi sama dengan fxy dikali xi tambah 1 dikurang xi ya. Nah, ini makanya kemudian ini masuk begini ya. Nah, lalu kemudian ini tinggal y yang ada di sini minus y pindah ke sebelah melewati tanda sama dengan, itu menjadi plus ya. Makanya kemudian Anda lihat di sini.
YI tambah 1 sama dengan YI ini yang tadi yang pindah ke sebelah YI, jadi plus ditambah FXY dikali XI tambah 1 dikurang XI. Nah, yang ingat bahwa FXY ini adalah, kembali lagi, FXY itu sama dengan DY dx. Ya. FXY itu sama dengan DY dx. Sehingga kemudian kadang diberikan simbol phi ini, phi. Itu menandakan bahwa ini adalah kemiringannya, kemiringan kurva. Jadi dari sini bisa kelihatan bahwa kalau kita mau mencari nilai YI tambah 1, ingat yang tadi saya jelaskan, nilai Y yang baru yang ada di sini, ya, nilai Y yang baru yang ada di sini, ya, nilai YI tambah 1 karena itu yang mau dicari, kita bisa gunakan persamaan ini, bahwa mencari nilai Y yang baru, YI tambah 1, sama dengan YI yang lama, ya, Y yang lama ditambah Phi, kemiringan. Jadi ini ada kemiringan garisnya dikali dengan delta X. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai Y yang baru yang ada di sini, kita perlu tahu nilai Y yang sebelumnya. Jadi kita mau memprediksi nilai Y yang baru yang ada di sini. Nah, kita perlu tahu nilai Y yang sebelumnya, kita perlu tahu delta X-nya, dan kita perlu tahu kemiringan garisnya. Di mana kemiringan garisnya itu adalah delta Y per dx atau dy per dx. Makanya rumus ini seperti ini ya. Ya. Jadi untuk mengetahui nilai Y yang baru yang hasil diprediksikan, itu kita perlu tahu nilai Y sebelumnya, perlu tahu nilai kemiringan garisnya dikalikan dengan delta X. Ingat kemiringan garis ini adalah fxy ya. Fxy atau dy per dx. Ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi makanya kemudian ini yang akan dimanfaatkan misalnya dengan penyelesaian persamaan diferensial biasa ini, karena ada juga ya persamaan diferensial parsil, itu Anda bisa baca di buku di bab berikutnya, tetapi tidak sempat biasanya dijelaskan, tapi Anda bisa baca-baca di sana kalau misalnya Anda mau menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsil. Ya. Nah, karena bab ini kita belajar saja fokus di persamaan diferensial biasa. Nah, untuk metode Euler ini adalah metode yang lebih sederhana, tetapi sayangnya memang kurang teliti. Tetapi itu bisa kita pakai sementara untuk kita bahas lebih awal untuk memberikan pengetahuan dasar ya. Nah, jadi untuk metode Euler ini sama dengan mirip dengan metode metode satu langkah yang barusan kita bahas, bahwa jika ingin mengetahui berapa nilai Y yang baru, berapa nilai Y yang merupakan bisa kita samakan merupakan hasil penyelesaian dari persamaan diferensial, itu adalah kita perlu tahu nilai Y yang lama. Lalu ini ingat Y aksen. Y aksen ini sama saja dengan kemiringan garis ya, sama dengan dy per dx sama dengan fxy dikali delta x. Ini menggunakan deret Taylor. Lalu kemudian kalau misalnya dia masih bisa diturunkan sampai turunan kedua dan seterusnya, itu dibuat terus. Tetapi karena biasanya untuk delta X-nya ini kecil, maka biasanya yang pangkat lebih tinggi dari 2 itu biasanya tidak digunakan ya. Tidak digunakan karena nilainya juga sangat kecil. Nah, karenanya kemudian untuk metode Euler ini kita akan menggunakan persamaan 7.6 ini untuk menyelesaikan, untuk memprediksi nilai yang baru, mirip dengan tadi metode yang kita gunakan yang telah dijelaskan di metode satu langkah ya. Jadi kalau persamaan diferensial kan Anda mau tahu berapa nilai Y-nya ya, berapa nilai Y, karena yang Anda ketahui di soal itu adalah dy per dx ya. Lalu Anda kalau mau menyelesaikan persamaan diferensial, Anda mencari tahu berapa nilai Y-nya. Jadi misalnya dy per dx sama dengan sekian, Y yang dicari itu adalah Y sama dengan sekian. Jadi sama dengan ini.
ya. Jadi misalnya Anda mengetahui berapa dy per dx, ya. Lalu Anda mau mencari tahu berapa nilai y-nya, ya. Sepanjang kita tahu berapa nilai y yang sebelumnya, ya. Lalu kemudian dy per dx-nya, lalu delta x-nya, ya. Lalu delta x-nya. Nah, kalau digambarkan, Anda bisa lihat di gambar ini, kira-kira seperti ini. Jadi, kita mengetahui, seperti tadi yang kita sebut, nilai x-nya, x yang pertama diketahui, dan kita juga mengetahui nilai y-nya di x yang pertama, atau kita sebut dengan x0, y0, ya. Bisa x0, y0, atau xi, y, kita tahu nilainya. Ya. Lalu, kita mengetahui juga berapa delta x yang digunakan, sehingga dengan demikian xi tambah 1 ini kita tahu. Nah, dengan memprediksi berapa dy per dx-nya, dengan menggunakan data dy per dx-nya berapa atau kemiringannya, dari soal kita bisa mengetahui berapa nilai y1 di sini, yi tambah 1. Ya, yang ada di sini. Gitu ya, sama dengan metode satu langkah yang sebelumnya kita sudah bahas. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa, Pak. Oke, jadi kita lihat contoh soal ya.